Umat Allah yang terkasih, mohon perhatian untuk misa Vigili Paskah pada malam hari ini ada penundaan, jadi akan dimulai pada pukul 8.15 menit. Berkenaan masih ada umat yang masih melakukan parkir, jadi mohon untuk bersabar. Terima kasih.
brother, para suster, ibu, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita berkumpul di sini untuk merayakan perayaan Ekaristi Vigili Paskah. Perayaan yang merupakan puncak tahun liturgi Gereja Katolik. Kita menantikan fajar kebangkitan setelah peziarahan panjang selama masa Prapaskah dan permenungan mendalam di hari Jumat Agung kemarin. Kita semua diajak untuk bersyukur dan merayakan kemenangan Kristus Tuhan kita atas maut. Lilin Paskah yang akan kita nyalakan bukan sekedar simbol cahaya, melainkan tanda kehadiran Kristus Tuhan kita yang hidup, yang menghalau kegelapan dosa dan keputusasaan kita. Dalam perayaan ini, kita juga akan memperbaharui janji baptis kita. Mari kita mengingat kembali identitas kita sebagai anak-anak terang. Mohon perhatian untuk informasi berikut. Yang pertama, himbauan untuk seluruh umat Allah yang saat ini hadir dalam perayaan Ekaristi Vigili Paskah. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kebakaran, bencana alam, tindak kejahatan di dalam dan atau di luar gereja, maka semua umat diminta untuk tetap tenang, membantu anak-anak dan lanjut usia untuk berjalan menuju pintu terdekat dan keluar dengan tertib mengikuti jalur evakuasi dan berkumpul di titik kumpul di halaman SD Saverius 3. Yang kedua, lilin elektronik mohon tidak dinyalakan sebelum para misioner membagikan api kepada para petugas liturgi dan umat yang duduk di baris paling depan. Yang ketiga, perayaan Vigili Paskah malam ini akan dipersembahkan oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY, KUR dari wilayah Santo Lukas, tata laksana dari wilayah Santo Yohanes. Marilah kita siapkan hati untuk masuk dalam misteri kemenangan ini dengan penuh syukur, karena maut telah dikalahkan dan fajar baru telah terbit bagi kita semua. Mohon untuk seluruh umat berdiri dan menghadap ke pintu utama gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku umat Allah yang kudus, pada malam yang amat suci ini Tuhan kita Yesus Kristus telah beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra-putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus
atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Kita akan memberkati api baru ini sebagai lambang terang Kristus sendiri. Ya Allah, dengan pengantaraan putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan. Kuduskanlah api baru ini. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya, yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga nyala Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi.
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Kita
bersinar cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati, mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus.
ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah dengan hati tenang kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau
telah menyelamatkan umat-Nya, dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita semua. Marilah berdoa semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Umat dipersilahkan duduk, lilin bisa dipadamkan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung bertebangan
di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas segala ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maka jadilah petang dan pagi hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh
menyimutkan terangi barat mantol. Mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi itu kau selubungi, air telah melampaui gunung-gunung. Lembah-lembah kau membuahkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Bangsamu engkau menyirami gunung-gunung, bumi penuh dengan segala yang kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Putuslah-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Putuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan penyelamatan-Mu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa di dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel
dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang-orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa keselamatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelalah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencapakan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang-orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Mesir melihat orang Mesir terkapar mati di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan kepada orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Baru. Dengarlah, hai Israel, segala perintah kehidupan, condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan. Apa sebabnya, hai Israel? Apa sebabnya engkau berada di negeri musuh dan menjadi tua di negeri yang asing? Apa sebabnya engkau menajiskan dirimu dengan orang mati, yang terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati? Sebab engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau hidup dalam damai sejahtera. Pelajarilah di mana ada kearifan, di mana ada kekuatan, dan di mana ada pengertian. Maka kamu akan tahu tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera. Tetapi siapakah telah menemukannya? Siapakah telah masuk ke dalam pembendaharaannya? Hanya yang Maha Tahulah yang mengetahuinya. Dengan pengertiannya, ia telah menemukannya. Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya dan mengisinya dengan hewan yang berkaki 4. Ia mengirim cahaya, dan cahaya itu pun lalu pergi, lalu memanggil cahaya itu kembali, dan dengan gemetar ia patuh. Sekalian bintang gemerlapan dan bersukacitalah di tempat penjagaannya. Dan bila dipanggil oleh Allah, semua menyaut, "Kami di sini." Mereka semua gemerlapan dengan sukacita untuk menghormati penciptaannya. Dia itulah Allah kita. Tiada satupun yang setara dengan Dia. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya, lalu dianugerahkannya kepada Yakub hambanya. Demikianlah kebijaksanaan tampil di bumi dan tinggal di tengah-tengah manusia. Kebijaksanaan itu ialah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah, hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, dan dalam pancarannya berjalanlah menuju cahaya. Kemuliaanmu jangan kau serahkan kepada orang lain, dan kemujuranmu jangan kau berikan kepada bangsa asing. Berbahagialah kita, hai Israel, oleh karena kepada kita telah diwahyukan apa yang berkenan pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan mengundang bangsa-bangsa, Engkau senantiasa melipat gandakan umat-Mu. Kami mohon semoga umat-Mu yang telah Engkau beri hidup baru dalam air baptis, tetap Engkau pelihara dan Engkau lindungi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan,
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar dan ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Shalom. Artinya apa? Shalom. Salam damai ya. Inilah pesan yang juga diwartakan kepada para perempuan hari ini. Shalom, damai. Pesan damai yang diwartakan ketika para murid, ketika para perempuan-perempuan itu mengalami ketakutan. Dan Yesus yang bangkit menyapa mereka dengan shalom. Maka pada kesempatan ini saya mengajak Anda semua juga untuk memberikan shalom itu kepada saudara-saudari yang ada di sekitar Anda. Silahkan berikan senyuman Anda kepada saudara-saudari yang ada di kanan, kiri, depan, belakang Anda. Inilah suasana sukacita, inilah suasana kebangkitan yang mau kita hadirkan malam ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memperhatikan belakangan ini, saya coba melihat ada viral fenomena yang disebut sebagai
war kursi, war bangku. Tahu itu? Yang anak-anak muda pasti tahu. War kursi. Paling tidak seminggu ini terjadi di gereja-gereja. Media-media sosial memberikan konten-konten itu. Ada postingan video yang memperlihatkan umat berlari-larian ke gereja, ada yang menitipkan tas, ada juga yang menaruh sesuatu di bangkunya, ada juga yang titip pesan supaya bangkunya itu diselamatkan. Tidak hanya itu, ada juga yang datang 2 jam sebelum perayaan, luar biasa. Kemarin juga ada di sini. Pada perayaan yang pertama, 2 jam sebelum ibadat juga sudah datang, luar biasa. Inilah war kursi yang sedang viral belakangan ini, selama beberapa hari ini setidaknya. Semuanya apa? Semuanya demi mendapatkan kursi di dalam gereja. Syukur-syukur di depan. Syukur-syukur dapat bangku eksklusif ini, VVIP. Maka kita perlu bersyukur atas ini. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa semangat untuk ke gereja, semangat untuk beribadah, merayakan sukacita atas kemenangan Kristus, juga atas misteri keselamatan itu juga masih kita hidupi, masih ditunjukkan juga. Tidak hanya oleh kita yang hadir saat ini, tetapi juga di luar sana kita tahu bagaimana semangat itu tetap ada. Maka sekali lagi ini hal yang perlu kita syukuri. Bagaimana umat kita semua memperlihatkan semangat untuk mengikuti perayaan misa ataupun ibadat. Ini yang kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tetapi justru dalam diri saya muncul satu pertanyaan sederhana. Pertanyaan dengan nada heran begini. Mengapa war kursi ini hanya muncul pada saat Natal dan Pekan Suci? Ini pertanyaan kalau mau ditanyakan dengan nada heran. Mengapa ya? Hanya muncul kalau hari-hari besar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena apa? Ya, pertanyaan ini muncul karena kalau misa biasa, yang terjadi justru kebalikannya. Bukan war kursi yang terjadi, bukan war kursi di depan, bangku-bangku depan, tetapi war kursi di belakang. Kalau bisa paling dekat dengan pintu supaya bisa cepat keluar. Ya tidak. Ini Bapak Ibu yang bisa kita lihat, kita bandingkan. Seringkali kursi depan sering dibiarkan kosong melompong. Ini mending ini ada anak-anak muda lagi. Bapak Ibu, inilah yang terjadi, yang kita lihat. Demikian juga soal waktu kedatangan. Kalau fenomena war kursi itu orang bisa 2 jam sebelumnya bisa datang, 1 jam sebelumnya sudah siap untuk mengikuti perayaan. Sementara hari-hari yang lain saya juga sering bertanya keheranan. Kalau hari raya bisa datang 2 jam sebelumnya, mengapa di hari Minggu biasa kita seringnya datang 5 menit sebelum misa? Masih aman, masih dapat bangku pasti. Atau bahkan 5 menit sebelum homili pun ada yang masih datang sambil lari-lari. Nah, ini fakta yang sering kali terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kita lihat perbandingannya antara hari raya dengan hari-hari biasa. Maka mari kita mencoba untuk merefleksikan situasi ini pada hari yang istimewa ini.
Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mengangkat fenomena war kursi ini juga sebagai bahan permenungan bagi kita. Ini juga yang menimbulkan sekali lagi keheranan bagi saya. Tetapi itulah yang kita lihat di media sosial. Di San Frades ini enggak. Di San Frades tidak terjadi. Semua setiap hari Minggu war kursi, juga setiap hari Minggu itu datangnya tepat waktu, ya. Amin. Amin. Saya lihat besok Minggu dan minggu-minggu biasa yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa kaitan antara fenomena war kursi ini dengan peristiwa kebangkitan Kristus yang hari ini kita nantikan? Saudara-saudari, saya ingin mengajak Anda semua untuk menghubungkannya dengan bagaimana kesetiaan Allah itu yang tanpa batas. Kesetiaan Allah tanpa batas. Kesetiaan Allah yang senantiasa tetap dan konsisten. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan malam hari ini memperlihatkan betapa Allah selalu konsisten dengan rencana keselamatan yang Ia janjikan. Ini poin penting bagi kita. Allah tidak angin-anginan. Kalau ada perlu Dia akan semangat, kalau ada sesuatu yang besar Dia akan semangat, tetapi kalau ada sesuatu yang mungkin membuat kecewa, kemudian angin-anginan itu tadi. Allah tidak demikian. Tetapi Allah tetap menunjukkan konsistensinya dengan janji keselamatan yang telah Ia berikan kepada umat manusia. Maka dalam bacaan-bacaan tadi kita mendengar bagaimana konsistensi Allah itu sungguh-sungguh tampak nyata. Dalam kisah penciptaan kita mendengar bagaimana Allah yang secara konsisten dan teratur menata alam bagi manusia dengan penuh kasih. Dia berharap banyak bahwa alam dan makhluk ciptaan yang Ia ciptakan itu tetap juga bertahan dalam kesetiaan. Bahkan Allah menyediakan tempat yang layak, yakni Taman Eden bagi manusia. Inilah bentuk awal dari kasih Allah itu. Segala sesuatu dikatakan dalam bacaan pertama diciptakan dengan amat baik. Bahkan manusia juga diberikan predikat sungguh amat baik. Maka inilah keistimewaan kita sebagai manusia di hadapan Allah. Allah memberikan janji itu, Allah memberikan kasih-Nya itu kepada kita dan terus memelihara kita. Demikian juga dalam kisah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama. Kita melihat bagaimana, bacaan kedua maksud saya, kita melihat bagaimana Allah tetap setia membimbing. Meskipun berkali-kali dikhianati oleh bangsa Israel, Allah tetap setia mendampingi. Ini yang kita lihat, bagaimana konsistensi Allah terus menerus. Tidak angin-anginan, meskipun dikhianati, meskipun manusia tidak setia, tetapi Allah tetap mau membimbing manusia. Allah tidak membatalkan janji keselamatannya hanya karena manusia yang tidak konsisten. Dan pada akhirnya dalam karya keselamatan yang ditunjukkan oleh Kristus, yang puncaknya kita rayakan pada malam hari ini, kita juga melihat bahwa melalui peristiwa penderitaan, wafat dan kebangkitan Kristus, Allah menunjukkan kasih yang begitu luhur dan konkret. Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa hari ini kita merenungkan bagaimana peristiwa itu sungguh nyata, sungguh dihadirkan kepada kita. Yesus yang adalah guru dan Tuhan kita mau merendahkan diri sebagai seorang pelayan. Tidak hanya itu, Dia menyerahkan dirinya untuk memikul salib dosa-dosa kita, wafat menderita sengsara di salib, dan pada akhirnya
buahnya kita terima. Itulah bentuk kasih Allah melalui kurban Kristus di salib. Ia berkenan menebus dosa-dosa kita. Maka disinilah melalui peristiwa malam hari ini kita melihat bagaimana kasih Allah itu begitu penuh dan total serta tetap konsisten. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Paskah juga berarti kita merayakan kasih Allah yang tetap dan setia, yang konsisten, penuh dan total. Maka dari itu saya ingin mengundang Anda semua untuk merayakan peristiwa kemenangan malam ini dengan juga merenungkan kembali apa yang menjadi pesan Bapak Uskup kita di surat Gembala Paskah dan juga yang sudah kita renungkan bersama dalam APP Aksi Puasa Pembangunan tahun ini, yang mengambil tema dari kasih Allah menjadi berkah, menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi. Kita sudah menyadari betapa besar kasih Allah itu di dalam hidup kita, maka undangan bagi kita untuk mewujudkan di dalam hidup sehari-hari dengan cara menjadi pribadi yang semakin saleh dan semakin manusiawi. Bagaimana itu mau kita wujudkan? Menjadi pribadi yang semakin saleh berarti juga kita mau menjadi pribadi yang konsisten di dalam hidup beriman kita. Jika hari-hari ini kita melihat perjuangan untuk datang lebih awal demi sebuah kursi di media-media sosial terutama kita melihat itu, maka saya hari ini juga mengajak Anda semua, bawalah semangat yang sama di hari minggu-minggu biasa. Tidak hanya hari-hari besar, tetapi juga hari-hari yang lain. Itu wujud konkret yang paling konkret yang bisa kita lakukan. Selain itu juga kita mau semakin tekun dalam beriman kita, juga dalam berkomunitas di lingkungan maupun juga di tengah keluarga kita, dalam doa-doa bersama kita bisa mewujudkan itu. Kesalehan bisa kita lakukan. Maka inilah konsistensi yang diminta, yang mau kita tunjukkan di dalam hidup beriman kita untuk menjadi semakin pribadi yang saleh. Jangan biarkan Yesus menunggu di kursi depan yang kosong hanya karena kita kehilangan gairah setelah perayaan besar usai. Karena apa? Karena kebangkitan adalah buah dari korban dan kepedulian, maka kita juga terus-menerus mau menghidupi itu. Yang kedua, menjadi manusiawi berarti kita juga mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois. Jangan karena demi kenyamanan kursi sendiri misalnya, kita lupa berbagi tempat dan peduli pada sesama. Demikian juga kepedulian itu mau kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam keluarga kita, kita berusaha peduli kepada orang-orang yang ada di dalam keluarga. Di dalam masyarakat kita, kita berusaha juga untuk mempedulikan mereka. Bahkan juga dalam APP kita merenungkan pada pertemuan terakhir juga kepedulian pada ekologi, pada lingkungan sekitar kita. Mari kita tunjukkan itu. Mari kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang Katolik, kita sungguh-sungguh beriman secara mendalam, tetapi juga kita mau mewujudkannya menjadi semakin manusiawi dengan semakin peduli, semakin rukun, bersatu padu dengan orang-orang yang lainnya. Inilah dua hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan bagaimana kasih Allah itu sebagai berkat di dalam hidup. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, Paskah adalah tentang kasih yang memberi. Mari kita ubah kasih Allah itu menjadi berkah nyata. Lilin Paskah sudah menyala.
maka pastikan terangnya tidak hanya berhenti di gereja, tetapi kita bawa dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu mari kita bawa undangan ini di dalam hidup sehari-hari. Semoga kita pada akhirnya semakin saleh di hadapan Tuhan dan semakin manusiawi bagi sesama dan lingkungan di sekitar kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan liturgi baptis. Nanti kita juga akan memperbarui janji baptis kita. Saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan dipercikkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbarui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami, yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu. Sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air pula Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersuka cita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Langsung di Saudara-saudari yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari dan merenungkan tema APP, dari kasih Allah menjadi berkah, menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah di dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi?
Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Terima kasih atas kesediaan dan pernyataan iman Anda pada malam hari ini. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Maka semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudari, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati kepadanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus. Ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga kebangkitan Putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang, membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah malam ini mereka menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di dalam surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu memasuki Paskah Raya abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Maka Engkau, Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu, dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang benar, hidup, dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomius, Matius, Simon dan Tadius, Linus, Kletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Kau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, korban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah yang maha kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristuslah melimpahi kita, mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Andai tahulah
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah, maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, ada beberapa pengumuman. Selamat malam. Shalom. Akhirnya kami merasakan gereja ini dingin kembali. Tadi kami panitia Paskah agak sedikit kepanasan dari hari Jumat kemarin. Malam hari ini dingin, Romo. Selamat Paskah bagi kita semua. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaannya kepada seluruh rangkaian perayaan Paskah kita telah berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya penuh dengan berkat dari Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Panitia Paskah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Sigit, Romo Paroki kita, Romo Hari, Romo Heru, dan juga Frater Meon yang telah membimbing dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan kami sehingga berjalan dengan baik, dan juga kepada Dewan Pastoral Paroki yang selalu setia dan mendampingi kami juga. Dan juga seluruh panitia, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan waktu yang telah diberikan untuk kita semua dalam pelayanan pada tahun ini. Dan saya sebagai ketua pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kerja panitia sangat luar biasa, biarlah salahnya di saya saja ketuanya. Yang lain sudah bekerja dengan maksimal, biar yang salah hanya ketuanya saja. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh donatur yang sudah berbagi kasih bersama kita semua, yang mungkin Ibu Bapak sekalian sudah lihat bahwa dekorasi kita pada hari ini sangat meriah dengan kombinasi warna yang luar biasa. Dan nanti kalau sempat, kalau tidak sempat besok pagi juga, silakan ke Taman Mother Day yang sudah dihias dengan sangat cantik. Itu persembahan kasih dari Ibu Mariana Susi dan kami lingkungan Clara, juga para donatur sekalian, Pak Alek Kurniawan MDP, Ibu Yance, serta seluruh warga Benediktus dan warga lingkungan yang lain yang saya tidak dapat sebut satu persatu atas donasi dan berbagi kasih bersama kami semua. Serta akhirnya saya juga berterima kasih bersama panitia untuk seluruh umat yang sudah bersedia sabar terutama pada hari ini, karena satu dan lain hal perkiraan kami tidak sesuai atau meleset, waktu kami terlalu mepet. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamannya. Semoga tahun depan akan menjadi evaluasi kita bersama semua. Dan juga akhirnya selamat Paskah. Semoga damai Tuhan yang selalu kita rindukan selalu menetap dalam hati kita dan memulai pertobatan ekologis kita untuk berbagi bersama keluarga dan sesama kita. Akhirnya terima kasih, Tuhan memberkati, berkah dalam. Terima kasih Pak Simon. Saya kira rasa panasnya itu bukan karena hawanya, tetapi karena hatinya yang masih khawatir, masih punya beban tanggung jawab yang besar. Terima kasih kepada semua saja, khususnya para panitia yang telah bersusah payah, bekerja keras untuk menyelenggarakan, juga mengakomodasi kita semua selama perayaan ini, Prapaskah, Pekan Suci, kemudian kemarin Trihari Suci, sampai pada malam hari ini.
atas kerja kerasnya, terima kasih dan juga atas persembahan dirinya. Juga kepada para petugas liturgi malam hari ini, para misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, juga tata laksana dari wilayah Yohanes, dan juga kor yang luar biasa dari wilayah Lukas. Kita beri tepuk tangan. Tentu saja sepaket dengan organisnya ya. Juga tim multimedia yang tidak henti-hentinya juga membantu kita untuk memperlancar perayaan kita. Serta semua saja yang sudah terlibat, khususnya juga para saudara-saudari kita yang terlibat dalam keamanan, bapak-bapak dari kepolisian maupun dari TNI yang telah membantu kita. Juga secara istimewa saya ingin menyapa saudara-saudara yang dari RT RW sekitar kita yang juga selama beberapa hari ini telah ikut ambil bagian memperlancar seluruh perayaan kita. Dan akhirnya selamat menyongsong Paskah. Saya katakan selamat menyongsong Paskah karena Paskah perayaan yang sesungguhnya baru besok pagi kita rayakan. Selamat melanjutkan permenungan pada Vigili Paskah. Kita berjaga-jaga menyambut kebangkitan Kristus dan besok kita masih merayakannya. Maka kalau malam hari ini kita merayakan, besok pagi tidak merayakan, itu belum afdol. Maka saya masih mengundang Anda semua untuk hadir. Besok pagi jam 8 kita masih merayakan pada pagi hari. Begitu? Masih boleh war kursi besok pagi. Mau datang jam 6 dipersilahkan. Atau jam 5 mau ngepel dulu silahkan. Maka sekali lagi malam hari ini kita baru merayakan Vigili Paskah. Besok pagi puncaknya kita rayakan dengan penuh sukacita dan lebih meriah. Mari sekarang kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara-saudari terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara-saudari hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara-saudari dengan hati yang riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Yesus
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami Panitia Paskah Gereja Santo Fransiskus de Sales tahun 2026 mengaturkan ucapan terima kasih kepada para donatur dalam berupa donasi, pekerjaan, dan kasih yang begitu luar biasa untuk membantu kami Panitia Paskah 2026. Mari kita bangkit bersama Kristus dan memperbarui hubungan relasi kita dengan Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati, berkah dalam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami Panitia Paskah Gereja Santo Fransiskus de Sales tahun 2026 mengaturkan ucapan terima kasih kepada para donatur dalam berupa donasi, pekerjaan, dan kasih yang begitu luar biasa untuk membantu kami Panitia Paskah 2026. Mari kita bangkit bersama Kristus dan memperbarui hubungan relasi kita dengan Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati, berkah dalam.